Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Uci mau menghimbau kita semua untuk duduk yang tenang, sikap yang sopan saat kita beribadah kepada Tuhan. Lagi, kita tidak boleh jalan-jalan ke sana kemari dan tidak makan saat beribadah. Nah, sebelum kita memulai, Kak Uci mau mengajak kita semua untuk menyanyi lagu Hatiku Percaya. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan masih memelihara kami sampai dengan hari ini. Tuhan, pimpin sertai kami dalam ibadah ini supaya sikap kami, hati kami mau tertuju kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Uci akan bercerita dari satu kisah tentang seorang yang diutus oleh Tuhan. Siapakah dia? Dia bernama Musa. Adik-adik, pembacaan kita di hari ini terambil dari Keluaran pasal 2 sampai dengan Keluaran pasal 6. Kak Uci akan bercerita. Pada waktu itu, seorang raja bernama Raja Firaun, dia memimpin di Mesir. Raja ini dia sangat jahat. Kenapa? Karena dia memperbudak atau menindas bangsa Israel. Bangsa Israel itu siapa? Bangsa pilihannya Tuhan. Nah, adik-adik, waktu Raja Firaun melihat bangsa Israel ini semakin kuat dan semakin banyak, dia mulai takut, adik-adik. Dia takut jangan sampai bangsa Israel ini mulai membantah Raja Firaun. Akhirnya,
dia membuat perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki yang baru dilahirkan, dan dia memerintahkan bangsa Israel untuk bekerja lebih keras lagi. Dia memperbudak mereka lebih keras lagi adik-adik. Supaya apa? Supaya mereka tidak pergi dari Mesir. Tetapi pada suatu ketika seorang wanita menaruh seorang bayi laki-laki di dalam keranjang dan dia membuangnya di sungai. Sungai itu bernama Sungai Nil. Pada saat dia taruh bayi itu di Sungai Nil, tiba-tiba datanglah putri Firaun bersama dayang-dayangnya untuk mandi di sana adik-adik. Tiba-tiba mereka melihat keranjang itu. Lalu putri Firaun menyuruh dayang-dayangnya untuk mengambil bayi itu dari dalam keranjang itu. Wah, pas dilihat seperti itu, putri Firaun langsung kaget. Dan ternyata di dalam keranjang itu ada seorang bayi adik-adik, bayi laki-laki. Lalu putri Firaun menamai dia Musa, yang berarti diambil dari air. Musa pun tumbuh dewasa di istana Mesir. Akhirnya dia mulai mengetahui siapa bangsanya, dan pada suatu ketika adik-adik, dia melihat seorang Israel dengan seorang Mesir sedang berkelahi. Dia melihat hal itu, lalu dia marah adik-adik. Dia mendatangi mereka, dia melihat kiri kanan dia tidak ada orang, maka dia membunuh seorang Mesir itu. Karena dia membela bangsa Israel, orang Israel itu. Lalu setelah membunuh orang Mesir itu, dia melarikan diri adik-adik. Karena dia takut dikejar oleh Raja Firaun. Dia melarikan diri kemana? Dia melarikan diri ke Midian. Di sana dia bekerja mengembalakan domba selama 40 tahun adik-adik. Selama itu, waktu dia mengembalakan domba, tiba-tiba muncullah nyala api dari semak duri. Dia melihat, wah, kok ada nyala api di situ? Tetapi duri itu, semak itu tidak terbakar. Dia mendekati itu, lalu terdengar suara Tuhan dari nyala api itu. Musa, Musa, inilah aku Allahmu. Seperti itu adik-adik. Musa pun kaget. Lalu dia bertanya, kenapa Tuhan datang menemui aku? Lalu Tuhan berkata, saya mulai mendengar bahwa bangsa pilihan saya, bangsa Israel mulai ditindas. Dan Tuhan mulai mengutus Musa untuk pergi ke Mesir menyelamatkan atau membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Musa mulai menolak Tuhan. Dia mengatakan bahwa, kenapa saya Tuhan? Bagaimana nanti kalau saya pergi, saya menceritakan tentang Tuhan, saya menyuruh Raja Firaun untuk membebaskan bangsa Israel, lalu mereka tidak percaya kepadaku. Tetapi Tuhan berkata kepada dia, ambillah tongkat yang di tanganmu itu, lalu lemparkan ke tanah. Maka tongkat itu berubah menjadi ular. Musa kaget, dia sangat ketakutan. Akhirnya Tuhan berkata lagi, ambil kembali tongkat itu. Maka tongkat itu kembali, yang dari ular menjadi tongkat kembali. Lalu Tuhan berfirman lagi kepada Musa, masukkanlah tanganmu ke dalam jubahmu. Musa memasukkan tangannya ke dalam jubahnya. Waktu dikeluarkan, tangannya terkena penyakit adik-adik, penyakit kusta. Yang sangat menjijikan itu, yang putih semua tangannya. Dan Tuhan berfirman lagi, masukkan kembali tanganmu ke dalam jubahmu. Dia memasukkannya kembali. Waktu dia keluarkan tangannya, tangannya sudah kembali seperti semula. Tuhan berkata, kamu masih tidak percaya dengan saya? Lalu Musa mengatakan kepada Tuhan bahwa siapakah saya ini sehingga Tuhan harus mengutus saya? Tuhan berkata bahwa saya mengutus engkau, berarti saya yang akan memimpin engkau dan menolong engkau dalam perjalanan itu. Maka Musa pun percaya dan mengikuti semua perintah yang Tuhan perintahkan kepada dia untuk pergi menghadap Firaun. Dan Musa pergi menghadap Firaun bersama saudaranya Harun untuk membebaskan bangsa Israel. Sampainya di istana Mesir, Musa melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Tetapi adik-adik, Raja Firaun tetap menolak. Dia tidak membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dan akhirnya Tuhan memberikan hukuman lagi kepada bangsa Mesir, yaitu memberikan 10 tulah. Nah adik-adik, dari cerita ini kita bisa lihat bahwa
kita yang dipimpin Tuhan, kita yang dipilih Tuhan, bisa Tuhan pakai untuk memberitakan kabar baik, atau kita bisa membawa orang-orang yang kesusahan atau yang belum mengerti tentang Tuhan, kita bisa menceritakan tentang Tuhan dengan hati yang percaya. Kalau kita mau percaya, kita percaya bahwa Tuhan memimpin kita, bahwa Tuhan akan tetap memimpin kita adik-adik. Dia berjanji Tuhan akan menepati, gitu adik-adik. Jadi kita tetap memiliki hati yang percaya, walaupun dalam keadaan apapun kita tetap bersandar kepada Tuhan. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yesaya 50 ayat 9a. Yesaya 50 ayat 9a berbunyi, sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Kau ulangi sekali lagi ya. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yesaya 50 ayat 9a. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Adik-adik, aktivitas hari ini untuk kelas kecil, Kauci akan memberikan aktivitas yaitu mencari 5 perbedaan dari 2 gambar. Kemudian adik-adik lingkari, setelah dilingkari, adik-adik boleh mewarnai kedua gambar tersebut. Yang kedua, aktivitas untuk kelas besar, adik-adik dapat mencari jawaban dari soal yang sudah Kauci kasih. Dan jangan lupa, aktivitasnya dikirim ke guru masing-masing ya. Nah, untuk menutup ibadah kita di hari ini, mari kita sama-sama bernyanyi Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah ini, Kauci mau ajak kita sama-sama untuk berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, untuk pimpinan Tuhan kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu, seperti yang Tuhan pimpin Musa, Tuhan juga memimpin kami, dapat menolong kami untuk tetap memberitakan kasih Tuhan lewat orang-orang di sekitar kami. Tuhan juga berkati setiap orang-orang yang Tuhan hadirkan di samping kiri kanan kami, lewat orang tua, teman-teman, bahkan guru-guru yang ada. Tuhan berkati supaya kami tetap menjadi berkat untuk mereka semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sekian ibadah sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu online di setiap hari Minggu mulai tayang jam 7 pagi. Sampai jumpa. God bless you.